Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akuntansi dasar yang beranggotakan Kurnia Effendi dengan NPM 180187, Halvina Kusni Rodiatulha NPM 180067, Dehi Agustina NPM 210003, Mayang Aprilia NPM 210008, Abida Ardelia Belva NPM 210018, Rohmatul Umam NPM 210033, Ayu Amalia Rahmawati NPM 210036, dan Anastasia Kanaria NPM 210037 akan menjelaskan materi tentang sistem akuntansi dan pencatatan transaksi. Sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan dan penurunan di setiap pos laporan keuangan sebagai catatan terpisah. Catatan ini disebut akun atau account, ada juga yang menyebutnya rekening atau perkiraan. Sebagai ilustrasi, kolom kas di tampilan 1 mencatat kenaikan dan penurunan dalam kas. Sama halnya kolom lain di tampilan 1 menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam akun bahan habis pakai, tanah, utang usaha, modal, cita-cita, prive, cita-cita, pendapatan honor, beban gaji, beban sewa, beban bahan habis pakai, beban utilitas, dan beban lain-lain. Dalam ilustrasi berikutnya, setiap kolom ini dapat diatur ke dalam akun terpisah yang lebih efisien untuk mencatat dan merangkum transaksi. Suatu akun dalam membentuk yang paling sederhana memiliki 3 bagian. Pertama, setiap akun memiliki judul, yaitu nama pos yang dicatat dalam akun. Kedua, setiap akun memiliki tempat untuk mencatat jumlah kenaikan pos. Ketiga, setiap akun memiliki tempat untuk mencatat jumlah penurunan pos. Bentuk akun dapat disajikan dalam bentuk akun T, yang bentuknya mirip dengan huruf T. Sisi kiri akun disebut sisi debit, dan sisi kanan akun disebut sisi kredit. Akun kas seperti ditunjukkan berikut ini menggambarkan bagaimana transaksi kas di bulan November, seperti yang terdapat di kolom pertama di tampilan tersebut. Transaksi meliputi penerimaan kas disebutkan di sisi debit akun. Sebagai contoh, penerimaan 25 juta rupiah sebagai investasi awal dari cita-cita di transaksi A dimasukkan ke sisi debit akun kas. Huruf atau tanggalnya transaksi juga dicatat di akun. Ini perlu dilakukan supaya jika ada pertanyaan yang muncul kemudian terkait dengan ayat jurnal tersebut dapat diurutkan sampai ke data transaksinya. Transaksi yang meliputi pembayaran kas disebutkan di sisi kredit akun. Contohnya, pembayaran 20 juta rupiah untuk membeli tanah di transaksi. Yang B dimasukkan ke sisi kredit akun. Jika setiap saat jumlah penerimaan kas diperlukan, ayat jurnal di sisi kredit dan ditambahkan. Untuk jumlah penerimaan adalah 32.500.000. Dari 25 juta ditambah 7.500.000. Sama halnya, jumlah pembayaran kas sebesar 36 juta dari 20 juta ditambah 3.650.000 ditambah 950.000 ditambah 2 juta. Dapat dihitung dengan menambahkan ayat jurnal di sisi kredit akun tersebut, dengan mengurangkan jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang lebih besar, yaitu 32.500.000 dikurangi 26 juta. Akan diperoleh jumlah kas sebesar 5.900.000. Jumlah ini disebut saldo akun dan dicatat di kolom debit akun. Saldo ini kemudian dilaporkan di neraca pada tanggal 30 November 2009, seperti yang ditunjukkan di dalam tampilan tersebut. Bagan akun. Suatu kelompok akun untuk sebuah entitasi bisnis disebut buku besar. Daftar akun yang terdapat dalam buku besar disebut bagan akun. Akun biasanya disebutkan berurutan sesuai dengan yang ditampilan dalam laporan keuangan.
Akun neraca biasanya disebutkan terlebih dahulu dengan urutan aset, kewajiban, lalu ekuitas pemilik. Akun laporan laba rugi disebutkan kemudian dengan urutan pendapatan dan beban. Aset, kadang juga disebut sebagai aktiva atau harta, adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Sumber daya tersebut dapat berupa benda yang mempunyai wujud fisik, seperti kas dan bahan habis pakai, atau benda yang tidak berwujud, tetapi memiliki nilai, seperti halnya hak paten. Beberapa contoh aset meliputi piutang, beban dibayar di muka seperti asuransi, gedung, peralatan, dan tanah. Selanjutnya ada kewajiban atau liabilitas. Adalah utang kepada pihak luar atau pemberi pinjaman disebut sebagai kreditor. Kewajiban sering mudah dikenali di neraca dengan nama-nama akun yang disertai kata utang. Contoh kewajiban adalah utang usaha, wesel bayar, dan utang gaji. Ekuitas pemilik atau modal pemilik adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan. Untuk perusahaan perseorangan, ekuitas pemilik dalam neraca diwakili oleh saldo akun modal pemiliknya. Akun prive atau penarikan pemilik menunjukkan jumlah penarikan yang dilakukan pemilik untuk kepentingan pribadi. Di situ dalam slide terdapat pendapatan dan beban. Pendapatan adalah kenaikan dalam ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual barang atau jasa ke pelanggan. Contohnya adalah pendapatan honor atau pendapatan jasa with and net, kemudian penjualan, pendapatan komisi, dan pendapatan sewa. Sedangkan beban atau expenses merupakan hasil dari penggunaan aset atau jasa dalam proses menghasilkan pendapatan. Contohnya meliputi beban gaji karyawan, beban sewa, beban utilitas, listrik, air, dan telepon, kemudian beban bahan habis pakai, dan beban lain-lain. Kemudian menganalisis dan merangkum transaksi dalam akun. Di situ dalam tabel ada dua kolom. Yang pertama itu akun neraca. Yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang bermanfaat di jangka panjang. Nah, aset ini ada berapa pilihan, bukan pilihan sih, ada berapa jenisnya, yaitu aset lancar dan aset tetap. Nah, kemudian ada kas, ada piutang usaha. Piutang usaha itu adalah utang yang diberikan dari pelanggan dari kita ke pelanggan atau ke perusahaan lain. Kemudian bahan habis pakai, kemudian asuransi dibayar di muka, kemudian tanah, kemudian peralatan kantor. Itu peralatan kantor ya banyak ya, ada yang habis pakai dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah beban yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah, kewajiban itu ada anak-anaknya. Nah, anak-anaknya itu utang usaha dan sewa diterima dibayar di muka. Kemudian yang ketiga ada ekuitas pemilik. Nah, adalah hak pemilik dari perusahaan. Nah, itu dibagi menjadi modal, cita-cita, dan kemudian brief, cita-cita. Kemudian yang sebelahnya ada akun laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ada pendapatan, itu kenaikan yang harus transaksi suatu perusahaan. Nah, pendapatan itu ada honor, ada sewa. Nah, kemudian ada pendapatan honor. Kemudian yang kelima, beban atau biaya penggunaan dihasilkan oleh perusahaan. Nah, itu beban itu ada beban gaji, beban sewa, beban utilitas, kemudian ada beban bahan habis pakai, kemudian bahan lain-lain. Nah, bahan lain-lain itu banyak ya teman-teman.
Contoh ayat jurnal untuk transaksi A adalah sebagai berikut. Untuk menjelaskan tabel tersebut, kenaikan dalam aset kas yang dilaporkan di sisi kiri neraca didebit terhadap akun kas. Kenaikan dalam ekuitas pemilik yang dilaporkan di sisi kanan neraca dikredit terhadap akun modal cita-cita. Ketika suatu aset diperoleh, kenaikan juga dicatat sebagai debit terhadap akun aset. Begitu pula kenaikan dalam ekuitas pemilik akan dicatat sebagai kredit terhadap akun ekuitas pemilik. Transaksi 5 November. Pada tanggal 5 November, Solusinet membeli tanah seharga 20 juta rupiah secara tunai. Transaksi ini meningkatkan satu akun aset dan menurunkan akun aset lainnya. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan 20 juta rupiah sebagai debit pada akun tanah dan penurunan 20 juta rupiah sebagai kredit pada akun kas pada tabel tersebut. Transaksi 10 November. Pada tanggal 10 November, Solusinet membeli bahan habis pakai secara kredit sebesar Rp1.350.000. Transaksi ini meningkatkan akun aset dan meningkatkan akun kewajiban. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan sebesar Rp1.350.000 sebagai debit pada akun bahan habis pakai dan kenaikan sebesar Rp1.350.000 sebagai kredit pada akun utang usaha seperti yang ditunjukkan pada tabel. Transaksi 30 November. Pada tanggal 30 November, Solusinet membayar utang pada kreditor sebesar Rp950.000. Transaksi ini menurunkan akun kewajiban dan menurunkan akun aset. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai penurunan sebesar Rp950.000 sebagai debit pada akun utang usaha dan penurunan sebesar Rp950.000 sebagai kredit pada kas seperti yang ditunjukkan pada tabel tersebut. Yang selanjutnya ada akun neraca. Akun neraca mempunyai rumus aset atau bahan habis pakai sama dengan kewajiban atau modal plus ekuitas pemilik atau beban sewa. Akun dari aset itu sendiri yaitu debit untuk kenaikan, kredit untuk penurunan. Akun dari kewajiban, debit untuk penurunan, kredit untuk kenaikan. Sedangkan akun ekuitas pemilik yaitu debit untuk penurunan dan kredit untuk kenaikan. Jadi, debit dapat berarti naik maupun turun tergantung pada akun yang terpengaruh. Sama halnya dengan kredit dapat berarti naik maupun turun tergantung pada akunnya. Akun laporan laba rugi. Transaksi pendapatan dan beban menitik beratkan pada setiap transaksi mempengaruhi ekuitas pemilik. Transaksi yang meningkatkan pendapatan akan meningkatkan ekuitas pemilik. Rumus dari akun laporan laba rugi yaitu akun pendapatan, debit penurunan, kreditnya kenaikan. Akun beban, debit kenaikan, kredit penurunan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi dirumuskan dalam aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Pada akun ekuitas pemilik, debit mengalami penurunan, sedangkan kredit mengalami kenaikan. Pada akun pendapatan, debit mengalami penurunan dan kredit mengalami kenaikan. Jika dikurangi akun beban, debit mengalami kenaikan dan kredit mengalami penurunan, sehingga laba bersih yaitu pendapatan lebih besar daripada beban. Sebaliknya, rugi bersih yaitu beban lebih besar daripada pendapatan. Prive. Akun prive pemilik perubahan perseorangan dapat menarik kas dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Penarikan tersebut berpengaruh terhadap penurunan dalam ekuitas pemilik. Rumus dari prive yaitu prive sama dengan modal ditambah laba dikurangi modal akhir atau prive sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi modal akhir. Saldo normal akun. Jumlah kenaikan yang dicatat dalam suatu akun biasanya sama atau lebih besar daripada jumlah penurunan yang dicatat dalam akun tersebut.
Oleh karena itu, saldo normal semua akun nilainya positif, bukan negatif. Sebagai contoh, jumlah debit naik dalam akun aset biasanya lebih besar daripada total kredit yang turun. Jadi, akun aset biasanya memiliki saldo debit. Jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Akun neraca. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik untuk aset, yaitu debit untuk kenaikan dan kredit untuk penurunan. Sedangkan kewajiban yaitu debit untuk penurunan dan kredit untuk kenaikan, serta ekuitas pemilik yaitu debit untuk penurunan dan kredit untuk kenaikan. Kemudian, akun laporan laba rugi, akun pendapatan yaitu debit untuk penurunan dan kredit untuk kenaikan. Kemudian dikurang akun beban yaitu debit untuk kenaikan dan kredit untuk penurunan. Sama dengan laba bersih, pendapatan lebih besar dari beban meningkatkan ekuitas pemilik atau modal. Akun PRIV yaitu debit untuk kenaikan dan kredit untuk penurunan. Sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan. Persamaan debit dan kredit untuk setiap transaksi dikembangkan dalam persamaan akuntansi, yaitu berupa aset sama dengan kewajiban atau liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Kita telah belajar aturan debit dan kredit untuk mencatat transaksi dalam akun menggunakan ayat jurnal. Ketika mencatat, jumlah sisi debit selalu sama dengan jumlah sisi kredit di setiap ayat jurnal. Karena dua persamaan ini, sistem pencatatan transaksi dikenal dengan sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan, atau dapat disebut dengan double entry accounting system. Tahapan pada analisis transaksi. Yang pertama yaitu tentukan jenis akun yang dipengaruhi oleh transaksi, yang berupa aset atau aktiva, kewajiban atau liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan, beban, dan PRIV. 2. Tentukan apakah saldo mengalami kenaikan atau penurunan, sehingga saldo tersebut akan bertambah ataupun berkurang. Yang ketiga, tentukan apakah kenaikan atau penurunan dalam akun harus dicatat sebagai kredit atau debit. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu catat ayat jurnal dalam jurnal. Jadi, berdasarkan aturan debit kredit, dapat disimpulkan bahwa sisi debit digunakan untuk mencatat kejadian yaitu 1. Bertambahnya akun aktiva dan beban. Kedua, berkurangnya akun kewajiban atau liabilitas, modal, dan pendapatan. Sementara di sisi kredit, digunakan untuk mencatat kejadian yaitu 1. Berkurangnya akun aktiva atau aset dan beban. Yang kedua yaitu bertambahnya akun kewajiban atau liabilitas, modal, dan pendapatan. Referensi yang kami ambil yaitu bersumber dari buku 1 Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia, James M. Reeve. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bapak Pembimbing mata kuliah Akuntansi Dasar, yaitu Dr. Wawan Setyo Nugroho, Magister Sains, Akuntan, Chartered Accountant, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi mengikuti presentasi kami sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.